Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Kalian juga semoga selalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran virtual ini. Anak-anak, masih ingatkah kalian pada materi yang telah disampaikan minggu lalu? Masih ingat ya? Kalian belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sila ke-1 dan sila ke-2. Apa bunyi sila ke-1, anak-anak? Ya, pinter. Bunyi sila ke-1 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Apa gambarnya, anak-anak? Dilambangkan dengan gambar bintang. Lalu, sila kedua bunyinya apa, anak-anak? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkan dengan gambar apa? Rantai emas. Kalian semua sudah pinter, sudah memahami materi yang telah disampaikan minggu lalu. Kali ini kita akan belajar masih tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Kita akan belajar materi PPKN, yaitu menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini kita belajar sila ketiga ya anak-anak. Tahukah kalian bunyi sila ketiga? Persatuan Indonesia. Anak-anak, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga antara lain: 1. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Paham anak-anak maksudnya? Maksudnya bahwa kamu harus mendahulukan kepentingan negara dan bangsamu di atas kepentingan pribadimu atau kepentingan kelompokmu. Jangan mengabaikan kepentingan negara, kamu mementingkan kepentinganmu dulu, tapi harus kepentingan negara yang didahulukan. Kedua, memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Anak-anak semua, cintakah kalian kepada tanah air kalian? Harus ya, kalian semua harus mencintai tanah air dan bangsa Indonesia ini di atas apapun ya anak-anak. Kemudian yang ketiga, pengakuan terhadap keragaman suku bangsa dan budaya bangsa. Anak-anak juga harus mengakui bahwa di Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, berbagai macam tarian, dan lain-lain yang sudah kamu pelajari di kelas-kelas sebelumnya. Yang selanjutnya, membina persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai warga negara Indonesia, kamu memiliki kewajiban membina persatuan dan kesatuan bangsa. Meskipun kamu masih kelas 6 SD, kamu juga punya kewajiban membina persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana caranya anak-anak? Ya, salah satunya misalnya di dalam kelas, kamu harus selalu rukun kepada teman-temanmu. Di dalam keluarga, kamu juga harus rukun kepada anggota keluarga. Di dalam lingkungan masyarakat, kamu juga harus rukun dengan para tetangga atau teman-teman di lingkungan masyarakat.
Selanjutnya, penerapan nilai-nilai sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Apa anak-anak yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila ketiga? Satu, mencintai produk dalam negeri. Anak-anak harus selalu mencintai produk dalam negeri ya. Jangan bangga kalau anak-anak bisa menggunakan produk luar negeri. Tetapi banggalah jika kalian selalu menggunakan produk dalam negeri. Dua, suka bergotong royong. Anak-anak harus suka bergotong royong, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Tiga, tidak menimbulkan perpecahan baik di dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Anak-anak harus selalu membina kerukunan di dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Sudah paham ya anak-anak bahwa kalian tidak boleh mementingkan kepentingan pribadimu sendiri, tapi harus mendahulukan kepentingan umum. Selanjutnya, menghargai perbedaan. Anak-anak harus menghargai perbedaan yang ada di lingkunganmu. Misal, kamu di sekolah ada temanmu yang berasal dari suku lain, kamu berasal dari suku Jawa. Kamu tidak boleh menghina atau merendahkan teman yang berasal dari suku lain. Bangga menggunakan bahasa Indonesia. Anak-anak harus bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tentunya harus punya rasa bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi sehari-hari. Kemudian mengembangkan sikap rukun baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sudah tahu ya anak-anak maksudnya? Anak-anak harus mengembangkan sikap rukun, tidak boleh suka bertengkar, tidak boleh mengadu domba, tidak boleh bersikap yang kurang baik kepada teman ataupun keluarga ataupun di lingkungan masyarakat. Mengikuti upacara dengan tertib. Anak-anak selalu ya mengikuti upacara dengan tertib, baik itu upacara hari Senin maupun upacara hari-hari besar lainnya. Meskipun saat ini kita belum bisa mengikuti upacara karena memang anak-anak pembelajarannya pembelajaran online. Perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai sila ketiga. Sudah tahu anak-anak, kalau yang bertentangan itu tidak boleh dilakukan. Yang bertentangan itu tentu hal-hal yang tidak baik dan harus dihindari. Contohnya, tidak mencintai tanah air. Sebagai warga negara Indonesia, kalian semua harus selalu mencintai tanah air kalian, yaitu tanah air Indonesia. Kedua, lebih menyukai produk luar negeri. Tidak boleh lebih menyukai produk luar negeri, tetapi harus mencintai, harus menggunakan produk dalam negeri. Suka bertengkar atau berkelahi dengan teman. Ini juga bertentangan ya anak-anak. Anak-anak harus selalu rukun bersama dengan teman, tidak boleh bertengkar. Kalau ada yang bertengkar atau berkelahi, sikap kalian bagaimana? Harus dilerai, dipisah ya, supaya tidak terjadi pertengkaran. Enggan bergotong royong. Enggan itu artinya tidak mau, malas bergotong royong. Tidak boleh, anak-anak harus rajin bergotong royong, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan bersama. Apa arti partisipasi anak-anak? Partisipasi ikut serta ya, sama dengan ikut serta. Anak-anak harus selalu ikut serta atau berpartisipasi dalam kegiatan yang menunjukkan kebersamaan. Kemudian tidak menghargai nilai-nilai luhur bangsa.
Nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan ya anak-anak, bukan tidak dihargai. Ya, sebagai warga negara Indonesia, kalian harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Demikian tadi anak-anak, penerapan nilai-nilai sila ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia. Semoga kalian dapat memahami apa yang Bu Guru sampaikan. Kalau kalian belum paham, kalian dapat menyampaikan pertanyaan baik melalui WA maupun Google Classroom ataupun telepon juga boleh. Nanti akan Bu Al kirimkan soal-soal untuk latihan kalian. Sampai sejauh mana kalian dapat memahami materi yang Bu Guru sampaikan. Selamat belajar anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.